Shalom saudara terkasih, apa kabar hari ini? Ya, kami percaya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap sukacita. Masih dengan ibadah online kita, kami berharap kita semua tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, dan kami percaya akan ada akhir yang baik. Kita akan bertemu kembali nanti di ibadah tatap muka. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah doa dan pemulihan, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami puji di sepanjang hidup kami. Semoga bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih bisa berikan buat kami pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi Tuhan kami mau mengikuti ibadah, doa, dan pemulihan. Kami rindu Bapa Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Kuasai tempat kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami rindu Bapa Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Semua harta benda kami yang bergerak tidak bergerak, bahkan semua harta benda Yayasan Sola Gracia, semua bilangan keluarga kami dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau terus melindunginya. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, buat semua hamba Tuhan yang ikut ambil bagian pada hari ini. Engkau terus urapi dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tetap layak menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa khusus buat hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dia ya Bapa. Berikan hikmat kepintaran pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan dia sampaikan akan menguatkan kami, menghidupi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pengkhotbah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami yang baik, dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah doa dan pemulihan ini, kami percaya Engkau terus ada di tengah-tengah kami. Bahkan jaringan online yang kami pakai, Tuhan berkati. Ini doa dan ucapan syukur kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Sama-sama kita katakan, amin. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Kita mau bertemu kembali
kembali untuk menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian dan penyanyian kita. Amin. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling meneguhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yeah, 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 yeah. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling meneguhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling meneguhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap ada dalam keadaan sehat. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, terlebih dahulu ampuni kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak menyampaikannya pada Tuhan. Dan Tuhan juga layak menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami, di mana saat ini beredar penyakit hepatitis akut. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang melawat bangsa dan negara kami, agar penyakit hepatitis akut ini tidak mewabah di negara kami. Tapi biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, hepatitis akut ini hilang dari negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, dengan bersatunya hati kami bermohon kepada Tuhan,
agar tidak ada lagi penambahan kasus COVID di negara kami, agar kami rakyat Indonesia bisa menjalani kehidupan kami dengan normal. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa agar seluruh masyarakat Indonesia mau mematuhi aturan-aturan yang Tuhan beri melalui pemerintah kami, agar kami tetap mau mengikuti protokol kesehatan, terlebih lagi pemakaian vaksin yang sudah disediakan pemerintah. Kami juga berdoa Tuhan buat tim medis yang bekerja dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi mereka, agar tim medis ini tetap semangat, tetap kuat dan sehat di dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa kami, atas rahmat-Mu bagi kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu dapat beribadah kepadamu pada kesempatan ini. Terimalah nyanyian pujian yang telah kami kumandangkan dan akan kami kumandangkan kepada Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada kami semua umat-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami terima, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu untuk melayankan firman-Mu bagi semua kami. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita, kami angkat dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, aku akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, salam buat kita semuanya. Ada rencana Tuhan di balik keadaanmu, saudara. Ada rencana Tuhan di balik keadaan kita. Terkadang saudara-saudara, kita sebagai orang percaya tidak siap menerima keadaan yang buruk. Hidup ini terasa pahit ketika kita melihat diri kita tidak sesuai yang kita inginkan. Hidup ini tidak ada artinya
dan tidak ada faedahnya. Dan terkadang saudara kita berkata, mengapa saya dilahirkan dari keluarga miskin? Mengapa saya lahir dalam keadaan tidak sempurna? Mengapa saya lahir dalam keadaan tidak pintar? Kok saya tidak tinggi? Kok muka saya tidak cakap atau tidak cantik? Lalu saudara, di dalam situasi seperti ini, siapakah yang kita salahkan? Siapakah yang kita salahkan bila ada keadaan atau masalah yang terjadi di dalam hidup kita? Siapa yang kita salahkan? Apakah saudara akan menyalahkan diri sendiri? Apakah saudara akan menyalahkan orang lain? Atau apakah kita harus menyalahkan Tuhan di situ? Saudaraku, coba saudara perhatikan berbagai jenis binatang yang ada di dunia ini. Ada kucing, ada anjing, ada harimau, ada buaya, ada singa, ada ular, dan sebagainya. Dan dari berbagai jenis binatang yang ada di dunia ini, saya tahu ada binatang yang kita sukai dan ada binatang yang tidak kita sukai. Lalu apakah kita akan berkata, mengapa ada binatang di dunia ini, misalkan binatang yang tidak kita sukai, yaitu harimau, singa? Lalu siapakah yang akan kita salahkan? Saudaraku, Tuhan menciptakan harimau, singa untuk keseimbangan ekosistem. Terlebih-lebih terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika Tuhan membuat muka kita sama-sama cakap, muka kita sama-sama cantik atau ganteng, semua begitu, maka di dunia ini saudara, tidak ada yang namanya cakap, tidak ada yang namanya cantik, tidak ada yang namanya jelek, tidak ada yang namanya tinggi atau rendah. Sebab semua wajah manusia adalah sama dan tingginya juga sama. Namun saudaraku, karena Tuhan kita mengetahui yang terbaik untuk kita, sehingga saya dan saudara-saudara, Dia buat kita berbeda-beda. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu, sebagaimana yang dimaksud, ada rencana Tuhan di balik keadaanmu. Dan kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7 dikatakan demikian. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Dan murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini pada kesempatan ini adalah berbicara mengenai orang yang buta sejak dia lahir. Dan pada waktu ketika Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta itu sejak lahir. Dan kalau kita melihat dalam pandangan orang Yahudi, ini pandangan orang Yahudi, bahwa kalau ada orang yang sedemikian, mereka itu penyebabnya adalah karena dosa mereka. Misalkan orang yang buta ini, orang yang tidak sempurna sejak ia lahir, menurut orang Yahudi, mereka ini adalah orang-orang yang dipandang rendah, dikucilkan, dan banyak perlakuan yang tidak berkenan terjadi
bagi mereka. Dan saudara, anehnya lagi, bahwa bahkan murid-murid Yesus juga, dia masih memiliki pandangan seperti itu, bahwa orang buta itu karena dosa. Sehingga ini membuat mereka bertanya kepada Yesus. Kata mereka, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga mereka dilahirkan sedemikian? Tapi saudara-saudaraku, kita melihat, namun Tuhan Yesus berkata, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam Dia. Tuhan, saudara, mengizinkan orang itu buta sejak lahir. Sebab apa? Sebab ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupannya, di mana Tuhan memakainya menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang rupanya diinginkan oleh Tuhan. Sehingga dari renungan ini bisa kita katakan ada rencana Tuhan di balik keadaan orang itu. Dan saya mau mengatakan kepada saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ada rencana Tuhan di balik keadaan. Engkau yang sedang letih, percayalah ada rencana Tuhan di balik keadaan. Engkau yang sudah pergumulan yang berat, ada rencana Tuhan di balik keadaan. Bagaimanapun keadaan hidup kita hari ini, oleh sebab keberadaan kita, orang bisa mengatakan ini adalah karena dosa kita, ini adalah karena kesalahan kita, ini adalah karena kekeliruan kita, kita dipandang tidak baik, kita diejek, kita direndahkan. Barangkali ini menjadi suatu kenyataan yang terjadi, realitas yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saudaraku, engkau harus ingat, ada rencana Tuhan di balik keadaan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Kehidupan saudara, kehidupan saya sekarang ini. Jangan kita seperti murid-murid yang kadang mau menyalahkan keadaan kita. Kita harus berpikir positif, saudara. Sebab ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun keadaanmu, kondisimu tidak sesuai yang engkau harapkan, saudara harus minta kepada Tuhan, minta kekuatan kepadanya. Bukan untuk kita bisa keluar dari keadaan ini, bukan untuk agar kita angkat dari persoalan ini, tapi minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa mengikuti, saudara, proses yang sedang berlangsung di dalam kehidupan kita. Walaupun keadaanmu hari ini engkau dicemoohkan orang, haleluya. Engkau dikucilkan orang, haleluya. Engkau difitnah orang, haleluya. Engkau dicuekin orang, haleluya. Engkau dipandang orang, haleluya. Engkau dijelekkan orang, bersyukur. Berarti saudara tidak jelek. Kan lebih bagus dibilang dijelekkan daripada dicantikkan. Kalau kita dicantikkan orang, berarti kita bukan cantik. Tapi kalau kita dijelekkan orang, berarti kita tampan, berarti kita cantik, haleluya. Karena kita percaya bahwa semua yang ada dalam hidup kita, Tuhan peduli keadaan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu. Betul. Tuhan membuat segala sesuatu, saudara, indah pada waktunya.
Kalau kita melihat kembali Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, saya melihat ada 3 mata yang terlibat dalam percakapan ini. Perhatikanlah. Pertama, saudara, mata si orang buta. Bagaimana mata si orang buta yang sejak lahir kita tahu dia memiliki keterbatasan fisik. Kita bisa melihat menderita. Dan mata yang kedua adalah mata murid-murid. Mata murid-murid yang mengguncingkan penderitaan yang dialami oleh orang buta itu. Dan mata yang ketiga adalah, haleluya, mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memulihkan orang buta itu secara fisik dan secara psikis. Dan secara psikis orang buta itu merana karena tuduhan-tuduhan orang lain, tuduhan murid-murid. Namun saudaraku, perkataan Tuhan Yesus, kita melihat dalam ayat 3, menghibur hatinya. Lantas, adakah orang-orang sedemikian di sekitar kita? Orang yang sedang menderita. Saya katakan saudara-saudara, do something. Lakukanlah sesuatu untuk meringankan penderitaan mereka. Mungkin saat ini kita juga sama-sama menderita, sehingga kita tidak sanggup untuk menolong orang lain. Tetapi saudaraku, perhatikan, sebelum peristiwa ini pun kita tahu, sebelum teks ini pun kita tahu, sebelum Yesus menolong orang buta itu, membuat mujizat dalam orang buta itu, kita tahu sebelumnya bahwa Yesus juga mengalami penderitaan yang berat. Kita tahu bahwa kejadian yang tidak mengenakan terjadi juga kepada Yesus. Saudara lihat dalam Yohanes 8 ayat 59, bahwa Yesus dilempari batu, Yesus diusir dari bait Allah, rumahnya sendiri. Tapi itu pun juga dilalui Yesus. Kemudian dia juga memberikan pertolongan bagi orang itu. Sehingga saudara-saudaraku, tidak perlu harus berupa hal-hal yang besar, tapi lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Lakukan saja apa yang dapat kita perbuat. Misalkan kalau ada orang yang seperti itu, kita bisa me-WA-kan dokter yang kita kenal agar menolong orang yang kita bantu itu. Atau kita bergotong royong membagikan makanan untuk saudara kita seiman atau di sekitar tempat kita tinggal. Ingat saudara, kesempatan sekarang tidak akan selalu terbuka. Bagaimanapun jika pada saat ini kita justru sedang merasa seperti orang buta dalam renungan kita. Sebab menurut penelitian, saudara, jika manusia berada dalam gravitasi nol, saya sebut gravitasi nol adalah gravitasi tanpa keadaan, tanpa bobot, seperti di luar angkasa, maka justru akan merusak kondisi tubuh. Jadi dalam renungan ini kita mengatakan sekali-sekali beban itu perlu juga agar kita tidak dalam gravitasi nol. Beban itu perlu juga. Beban yang kita alami pada saat ini justru bisa kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dalam renungan kita dikatakan pada hari ini kepada saudara, bawalah beban itu ke Siloam. Siloam artinya yang diutus, seperti juga gelar untuk Tuhan Yesus. Walaupun mungkin keadaan tidak berubah, namun saudaraku, Tuhan tetap bisa berkarya di dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara, Allah tidak akan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita tanpa memiliki rencana spesifik yang mendatangkan berkat yang besar dari hasil penderitaan yang kita alami. Dan ingat,
bahwa saudaraku, seperti tema kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketahuilah, yakinlah, ada rencana Tuhan di balik keadaan. Bersyukurlah dan mintalah selalu pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan selalu akan menolong dan memampukan kita melewati penderitaan kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tetap semangat, haleluya, puji Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, seperti firman-Mu dalam renungan ini yang bertema, ada rencana Tuhan di balik keadaan kami. Yang terjadi bagi orang yang telah ditolong oleh Tuhan, itu bukan karena dosanya, bukan karena kesalahan orang tuanya, tapi itu adalah karena ada rancangan Tuhan yang memberikan kebaikan kepadanya. Betul Bapak, seperti dalam hidup kami, terkadang kami memiliki pergumulan, permasalahan. Hidup kami terkadang tidak seperti yang kami inginkan, yang terkadang membuat kami mengeluh. Tetapi hari ini firman-Mu mengatakan ada rencana Tuhan di balik keadaan kami, yang membawa kami ke dalam sukacita, karena Tuhan selalu punya rancangan yang baik dalam hidup kami. Rancangan kami belum tentu rancangan baik, rancangan keluarga kami belum tentu rancangan baik, tapi hari ini kami diyakinkan bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kami, dan kami harus masuk dalam rancangan-Mu itu, mengutamakan rancangan-Mu itu. Dan hari ini kami mau Engkau mampukan kami Bapa bersyukur, bersyukur dan bersyukur, dan hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan firman-Mu yang telah kami terima, berkatilah, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.